Video ini diambil dari LTMPT Official. Alangkah lebih baiknya jika kalian menonton video aslinya, supaya dapat informasi yang lebih akurat. Video ini hanya penggalan yang saya potong tanpa menghilangkan esensi dari video tersebut. Kurang lebihnya mohon maaf dan selamat menonton. Dan jangan lupa, silakan di-subscribe bro untuk membantu channel ini. Poin yang keempat dari vokasi adalah kami berharap generasi bangsa yang akan mendaftar atau anak SMA dan anak SMK plus MA yang akan mendaftar perguruan tinggi melalui MPT ini dapat memilih prodi dan perguruan tinggi sesuai dengan passion, minat dan bakat. Ini yang ingin kami sampaikan betul, bahwa memilih prodi itu tidak semata-mata ikut-ikutan, kalau itu prodi favorit ikut-ikutan gitu, ternyata passionnya tidak di sana sebenarnya. Ketertarikan gairahnya itu tidak di situ. Jadi kami berharap adik-adik SMA dan SMK, MA beserta orang tua bisa jauh lebih memahami memilih prodi itu sebaiknya berdasarkan passion, minat dan bakat, dan tahu mau jadi apa di masa depan dan paham profesi masa depan itu seperti apa dan apakah bahagia atau tidak melakukan pekerjaan itu. Pun demikian, memang dari sebuah survei, sebagian dari anak-anak kita akan bekerja di pekerjaan yang di tahun-tahun depan saat ini belum eksis pekerjaan itu. Nah, itu juga jadi poin. Kemudian yang terakhir tadi disampaikan Prof. Asari, kurikulum prototipe di SMA dan SMK memang sudah diuji cobakan sejak tahun 2021 di Sekolah Penggerak dan SMK Pusat Keunggulan. Dan itu masih di kelas 1 ya 2021, sehingga nanti di 2024 tentunya akan ada ini skenario atau skema-skema yang cukup berubah dari yang kita selenggarakan selama ini. Karena kurikulum prototipe di SMA dan SMK memang kurikulum yang keterbaruannya itu sangat kental, tapi tidak dalam konteks pada pagi hari ini. Mungkin demikian, terima kasih atas kesempatannya dan sekali mohon maaf karena saya terlambat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asari, persilakan. Terima kasih Pak Edward. Jadi pertanyaan dari Kompas tadi Mbak Esther ya, apakah daya tampung naiknya daya tampung itu dari Pak Wikan sama Pak Nizam tadi, kalau ada prodi baru. Selama 2 tahun yang lalu itu PTN dan Politeknik Negeri itu sudah mengadakan ini tes masuk, tapi masing-masing sendiri-sendiri. Nah 2 tahun ini itu digabung, artinya tidak menambah daya tampung, karena cara penerimaannya aja yang digabung. Ya. Daya tampung itu naik tidak hanya karena daring, maka kita bisa ambil mahasiswa sebanyak-banyaknya. Tidak bisa seperti itu, karena ada standar rasio dosen mahasiswa berapa, kemudian ada fasilitas, apalagi vokasi, ada skill yang harus dilaksanakan, tidak bisa dengan daring. Nah, sehingga itu filosofinya untuk daya tampung. Dengan penggabungan ini sebetulnya tidak banyak menambah, ya. Kecuali yang prodi-prodi baru. Nah, prodi baru tadi, pertanyaan dari kedaulatan rakyat ada banyak, cuma mungkin kalau listnya masih belum keluar ini. Yang pertanyaan kedua, apakah yang mendaftar di SNMPTN tidak boleh ikut SBM? Ya. Yang sudah dinyatakan lulus SNMPTN, sudah lulus ya, diterima, itu tidak boleh mendaftar SBMPTN. Ya. Yang lulus ya. Kalau yang tidak lulus enggak apa-apa. Yang lulus sudah diterima SNMPTN yang undangan itu, maka dia tidak akan bisa mendaftar di UTBK. Artinya harus dimasuki, karena rasio diterimanya itu sekitar 20%. Ya. Jadi siswa yang ikut SNMPTN masuk di negeri itu kira-kira hanya 20% yang diterima.
yang 80% tidak diterima. Artinya apa? Kalau dia sudah diterima tidak dimasuki, oh eman, wong ini persaingannya sudah mengalahkan berapa orang itu, tidak dimasuki. Nah, sehingga berikutnya itu ada perguruan tinggi yang melakukan blacklist. Blacklist itu bukan instruksi atau aturan dari LTMPT, tetapi perguruan tinggi masing-masing itu ada yang melakukan itu, tapi tidak semua. Ya. Kenapa? Ya itu tadi, persaingannya itu ketat, sudah sayang sekali, sudah diterima tidak dimasuki. Perguruan tingginya juga jadi pusing juga. Nah ini ada kosong sekian, eman-eman. Ini padahal yang memperebutkan itu dari 120 orang saja yang bisa masuk, 20% ya. Nah itu jadi kebijakannya tetap sama seperti tahun lalu atau 2 tahun yang lalu, yang sudah diterima di SNMPTN tidak diperkenankan ikut di SBMPTN. Loh gimana supaya tidak blacklist, supaya ya milihnya yang tepat. Jadi adik-adik siswa SMA sederajat untuk memilih SNMPTN, kalau tidak senang dengan salah satu prodi ya pilih satu saja. Kalau diterima pasti dimasuki ya. Kalau milih 2 yang diterima di yang kedua padahal dia enggak seberapa suka, sudah kadung ditulis diterima, enggak dimasuki, itu yang jadi perkara. Jadi sebaiknya ambil sajalah yang paling suka kalau memang nanti tidak ingin di jurusan lain ya. Nah, kira-kira itu, sehingga yang blacklist tadi itu memang ada sebagian yang melakukan. Untuk supaya tidak di blacklist, sekolah mari ikut sama-sama memberikan pengertian kepada siswa-siswanya bahwa jangan sampai kena penalti seperti itu. Anda pilih saja satu yang paling suka, sehingga kalau diterima itu ya pasti dimasuki, gitu ya. Kemudian tadi siswa pesantren tidak boleh mendaftar IPA, eksakta ya. Jadi begini, tidak ada larangan untuk itu. Yang jurusan IPS itu boleh mengambil IPA, campuran ya, mendaftar di pilihan program studi yang IPA. Sebaliknya juga boleh, ya, boleh. Tetapi ada resiko di situ, karena mata pelajarannya itu beda, sehingga nanti akan kesulitan pada saat kuliahnya. Bukan tidak boleh, boleh ya, tetapi ada risiko nanti kelanjutannya itu susah karena mata pelajarannya sangat berbeda dengan yang dihadapi yang nanti terbaru di tempat yang baru ya. Jadi siswa pesantren kan madrasah ya, itu haknya sama persis dengan SMA ya. Sama juga dengan SMK, jadi tidak ada perbedaan untuk itu. Jadi kemudian berikutnya tingkat kesulitan. Tingkat kesulitan soal. Soal ini didesain oleh para ahli yang sudah bertahun-tahun, kemudian memang di pedagogiknya, di berbagai macam tingkat kesulitannya tentu saja diukur, disesuaikan dengan adik-adik lulusan SLTA, dan juga sifatnya prediktif nanti bisa melanjutkan di perguruan tinggi. Ya, makanya jenisnya ada TPA, tes potensi akademik, satu lagi TPS, skolastik ya. Kemudian ada beberapa bidang. Tapi itu adalah soal-soal generik ya, yang umum,
yang bisa memprediksi kemampuan siswa. Tidak peduli dari bidang apa saja. Nah, kalau kesulitannya itu sangat relatif ya, tergantung dari masing-masing dan juga dari sistem pembelajaran yang diterapkan, karena sekolah ini berbeda fasilitasnya dengan sekolah satunya, berbeda gurunya dan seterusnya. Sehingga ya justru seleksi ini adalah untuk memilih yang terbaik untuk anak-anak kita. Tadi sampaikan Pak Nizam, di perguruan tinggi itu tidak hanya mengajar belajar di depan komputer Zoom ya, tetapi di sana ada kumpul organisasi, melatih kepemimpinan, karena yang lulusan perguruan tinggi ini adalah posisi yang terdekat dengan pekerjaannya pun pekerjaan level, kalau di pemerintahan, di perusahaan itu levelnya level sudah menengah ke atas, sehingga dibutuhkan kompetensi organisasi, kepemimpinan, koordinasi, kolaborasi dan seterusnya. Tidak cukup daring dengan Zoom atau software apa saja di depan komputer, itu saja tidak cukup ya. Ada riset, ada skill, praktikum dan seterusnya. Ya, saya kira itu. Terima kasih. Monggo Pak. Nah, moga-moga nanti kami dalam arahan Prof. Nizam dengan bergabungnya Politeknik di dalam LTMPT ini, kita akan bisa membantu untuk laboratorium komputer di Politeknik kita. Dan kalau misalnya nanti dibutuhkan, tentunya SMK ini kan sudah banyak yang kita revitalisasi, yang bangunannya sudah mirip hotel, itu sudah cukup banyak ya SMK, yang lab komputernya juga sudah cukup advance. Nanti beberapa SMK di daerah Jabodetabek ini nanti kita coba kurasi mana yang secara teknologi dan secara infrastruktur masuk dalam standar LTMPT ini untuk aksesibilitas dan isu demografi dan logistik ini bisa kita pecahkan bersama. Kemudian menjawab, ini data dari Prof. Budi, anak SMA yang mendaftar prodi vokasi sekitar 15%, dan itu bagi saya untuk starting sudah alhamdulillah ya. Yang penting passion, jangan sampai mirip saya gitu ya. Saya D3, S1, S2, S3 itu teknik mesin. Tapi kalau mobil mogok, teflon bengkel saya, stres saya, karena saya nggak passion, udah. Saya kalau TV rusak, AC rusak, mobil rusak gitu tuh stres gitu, karena saya nggak passion. Saya masuk teknik mesin itu karena bapak saya yang meminta, karena bapak saya teknik mesin UGM. Sebenarnya kalau saya passionnya itu ada di multimedia atau olahraga saya itu sebenarnya gitu. Tapi mungkin zaman dulu kan nggak ada prodi multimedia, atau mungkin kalau masuk ke prodi film, orang tua yang melihat, wah jadi orang film nanti hilang malah gitu. Maksudnya nggak jelas gitu dibandingkan dengan menjadi seorang insinyur atau engineer. Nah ini memang pada akhirnya salah milih prodi itu efeknya sepanjang hidup. Akhirnya saya lebih bergeser ke YouTuberan gitu, bikin konten, YouTuber, TikTok gitu, saya edit sendiri karena saya passion bikin film dan sebagainya gitu. Nah sehingga tadi disampaikan Prof. Budi, yang sudah diterima di SNMPTN memang sebaiknya dikunci agar tidak masuk UTBK. Kenapa? Karena ini kalau pengamatan saya di lapangan, masih banyak anak itu yang adventurer gitu. Iseng-iseng daftar prodi, yang penting diterima dulu gitu. Padahal nggak passion. Habis itu ketika sudah diterima, mikir-mikir, aku besok jadi apa ya masuk di situ, ya udah diterima baru mikir. Ah kalau gitu daftar lagi UTBK, sekarang nggak bisa. Jadi harus punya responsibility dan punya kecermatan serta konsiderasi yang mendalam bersama bapak ibunya ketika memilih sejak awal, jangan dibikin main-main. Karena kalau udah diterima kemudian dia pindah, kan sama aja mengurangi hak orang lain yang tadinya bisa diterima. Hanya karena nilainya tinggi sekali, tapi dia adventurer, dia akhirnya daftar prodi yang gampangan gitu, yang tadi di sekitar 35, 36, 37 peringkatnya yang masih agak bingung. Tapi hanya dia masuk ke prodi pilihan, prodi yang mungkin ringan persaingannya, tapi dia tinggal. Nah sekarang mestinya tidak bisa. Nah ini kita ingin, mestinya ya LTMPT ini ingin mendidik anak-anak kita dan orang tuanya untuk serius, jangan anggap main-main ini untuk di awal. Sebagai informasi tambahan, tadi saya menyampaikan
berapa persen tadi yang BMW tadi itu, dan berapa persen yang wirausaha, dan berapa persen yang tadi bekerja. Itu survei yang kita lakukan terhadap 348.000 siswa SMK. Jadi cukup representatif Ibu dan Bapak, 348.000 siswa SMK yang kita survei tadi, indikasinya 23,52% naik ke 25,68% yang memilih melanjutkan ke perguruan tinggi, yang wirausaha juga naik 15 ke 16, kemudian yang bekerja jadi agak turun. Kemudian mengenai daya tampung, tadi saya perlu klarifikasi, daya tampung sarjana terapan yang ingin kita naikkan itu adalah untuk prodi sarjana terapan yang existing yang sekarang bergabung di LTMPT. Nah tentunya tahun depan nanti 2023, mestinya akan semakin banyak karena D3 yang di-upgrade menjadi sarjana terapan kan tahun depan sudah mulai banyak lagi yang bergabung ke LTMPT. Nah tentunya daya tampung nanti akan naik juga untuk LTMPT. Demikian Prof, sebagai tambahan sedikit saja. Semoga anak-anak jangan seperti saya gitu ya. Masuk prodi udah kuliah sampai tinggi, akhirnya karena nggak passion jadi nggak banyak kepake ilmu teknik mesin saya itu. Nggak sampai 1% ilmu yang saya pelajari kepake itu sekarang. Itu kan sebenarnya pembelajaran yang kurang baik. Pertanyaan pertama mungkin Prof Budi. Terkait dengan nilai rata-rata rapor di 2021 sama 2020 kalau dikomparasi kayak apa Prof? Silakan. Jadi begini teman-teman semua, kalau kita bicara jalur SNMPTN, ini kami juga tolong LTMPT dibantu. SNMPTN itu kan memang diperuntukkan untuk adik-adik yang memiliki prestasi unggul. Makanya mengapa kuotanya hanya 20% dan itu tadi akreditasi A jatahnya hanya 40% dan sebagainya. Artinya itu kan anak-anak yang hebat-hebat, cream of the cream dari masing-masing SLTA. Ya. Kemudian yang penting lagi sebetulnya antara SLTA 1 dengan SLTA lainnya itu kan kualitasnya berbeda. Termasuk di dalamnya misalkan nilai sama-sama 90 antara SLTA 1 dengan yang lain itu kan berbeda. Ya. Sehingga bapak-bapak ini sebetulnya yang bapak-bapak rektor ini yang sekali lagi LTMPT itu sifatnya hanya memfasilitasi Bapak Ibu rektor, direktur untuk memilih ya calon mahasiswa yang terbaik, kira-kira seperti itu. Sehingga kalau kita bicara siapa yang menentukan diterima tidak diterima adalah rektor perguruan tinggi masing-masing atau direktur. Nah kemudian bagaimana cara melihat nilai raport dan kualitas sekolah itu? Nah itu pada prinsipnya sekali lagi ada historik, ya. Historik dari masing-masing sekolah tersebut. Jadi misalkan ya SLTA 1 dengan yang lain itu nanti oleh perguruan tingginya akan dinilai yang di situ diberi namanya indeks sekolah. Gitu. Indeks sekolah itu dihitung dari mana? Dihitung dari kami LTMPT menyediakan data 5 tahun terakhir itu yang mendaftar SN berapa, diterima berapa, SB dan sebagainya termasuk di jalur mandirinya masing-masing. Sehingga kalau kita bicara nilai rapot itu sebetulnya prestasi siswa yang nilai akhirnya itu akan kita kalikan dengan indeks sekolahnya. Jadi tidak ada artinya sebetulnya, tidak terlalu besar gitu ya. Sehingga nanti indeks sekolah dikalikan rata nilai siswa tersebut itu baru muncul nilai akhir yang itu dipakai untuk seleksi oleh Bapak Ibu Rektor. Dan itu yang melakukan di masing-masing perguruan tinggi, tetapi kami menyediakan semua datanya, kira-kira begitu Mas. Sehingga nilai rapot itu sebetulnya ya relatif antar SLTA-nya, kemudian juga sangat tergantung dari itu tadi indeks sekolah, tetapi juga kalau ada prestasi lainnya itu dari nilai akhir dipluskan. Jadi ada tambahan penghargaan itu apakah
internasional, nasional, atau regional, atau lokal dan sebagainya. Saya kira itu, Pak Edward, terima kasih. Baik, terima kasih Prof. Budi.